Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian yang ada di rumah. Masih tetap semangat kah? Harus tetap semangat ya. Karena kita dalam menimba ilmu itu juga dibarengi dengan niat, kemudian juga ikhtiar, serta juga usaha untuk tetap semangat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Astrid Wiwijaya Pistavianini, biasa dipanggil dengan Astrid. Nah, Bu, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan, kita akan belajar bareng-bareng, Ibu akan sharing bareng-bareng, akan menjelaskan terkait hadis tentang persaudaraan. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah tahu hadis persaudaraan itu yang mana bunyinya, atau dari teman-teman sekalian yang masih belum tahu hadis tentang persaudaraan itu lafalnya seperti apa. Nah, Ibu akan menjelaskan mulai dari lafalnya, kemudian artinya, serta kandungan hadis persaudaraan tersebut. Nah, kemudian kita mulai masuk ke pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menjelaskan terkait hadis persaudaraan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ahu. Rawahul Bukhari. Artinya apa? Artinya hadis dari Abi Musa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Lalu Rasulullah Nabi SAW mengeramkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini bisa Ibu simpulkan, bisa Ibu jelaskan terkait kandungannya, yaitu yang pertama, umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang kokoh, yang mana bangunan itu terdiri dari besi, kemudian terdiri dari semen, terdiri dari batu, terdiri dari pasir, dan masih banyak lagi. Nah, dari batu, pasir, semen, dan lainnya itu kalau dicampur, kalau ditata dengan rapi ya, itu akan membentuk sebuah bangunan yang kokoh. Semakin bangunan yang kokoh, maka semakin pula ia susah untuk dirobohkan, dirombak. Itu akan semakin susah. Karena apa? Karena semuanya dari bahan-bahan untuk dibuat sebagai bangunan itu saling menguatkan, saling memegang satu sama lain. Nah, itu sama diibaratkan seperti umat Islam. Nah, jadi umat Islam itu harus saling tolong-menolong, harus saling menguatkan, harus saling rukun, harus saling menjaga persatuan dan juga kesatuan. Agar apa? Agar kita tidak sampai diobrak-abrik ataupun sampai dikalahkan ataupun sampai dirobohkan oleh umat yang lain. Maka di sini, di dalam hadis ini, itu penting dalam menjaga persaudaraan, dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan. Nah, semisalkan Ibu misalkan begini, Ibu ibaratkan semisalkan teman-teman ya, itu sakit gigi. Rasanya kan gak enak ya, rasanya badan meriang, makan pun jadi gak nafsu, perut ikutan sakit, bahkan tubuh pun itu seolah-olah itu merasa gak bisa digerakkan, atau bahkan sudah malas untuk digerakkan, sudah capek, sudah lelah, letih, lesu gitu ya. Nah, sama jika ada umat Islam satu yang misalkan sedang dilanda sebuah bencana ataupun musibah dan lain sebagainya, maka umat Islam yang lainnya juga akan merasakan hal tersebut. Nah, itulah pentingnya kita harus saling tolong-menolong, menjaga persaudaraan serta kerukunan. Nah, ini sama kalau di Indonesia. Pasti adik-adik tahu kan lambang Garuda, yang mana
kaki satu dengan kaki yang satunya itu memegang sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, di peta nih, di peta. Wah, wilayah Indonesia ini benar-benar luas sekali ternyata. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu sangat besar, sangat beragam. Pasti orang-orangnya pun juga besar dan juga beragam gitu. Entah memang dari sukunya, rasnya, agamanya, ataupun bahasa dan kebudayaannya akan beragam. Nah, walaupun Indonesia memiliki orang-orang yang beragam, akan tetapi mereka bisa tetap satu, yaitu satu jua. Nah, dengan kita bersatu, maka orang lain itu tidak akan bisa menghancurkan kita. Karena apa? Karena tali kekokohan yang sudah kita pegang antara satu dengan yang lainnya itu kuat, sehingga orang-orang di luar sana, kemudian umat-umat di luar sana itu akan kesusahan untuk menghancurkan kita yang bersaudara, yang sudah bersatu. Nah, jadi Bu, di sini menjelaskan terkait apa sih di dalam hadis tentang persaudaraan ini. Nah, menjelaskannya yaitu yang pertama, pentingnya untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, serta juga kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, yaitu pentingnya kita untuk saling tolong-menolong. Misalkan di Gaza, di Palestina, kita sedang merasakan duka yang begitu berat ya teman-teman. Banyak bom di mana-mana, yang mana banyak anak-anak kecil yang sudah merasakan pedihnya kehidupan dengan adanya pembombardiran itu. Nah, kita sebagai umat Islam yang lainnya juga merasakan hal tersebut, begitu menyakitkannya, begitu menyedihkannya. Nah, sehingga kita memang tidak bisa ikut melawan atau membantu mereka, tetapi setidaknya kita lewat jauh teman-teman sekalian, kita bisa menolongnya lewat doa, ataupun kita bisa membantunya berupa bantuan-bantuan seperti pakaian misalnya, dan juga makanan yang bisa dikelola oleh mereka, yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus saling tolong menolong karena itu sangat penting. Satu pertolongan teman-teman ini akan berharga sekali untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, jadi teman-teman, ayo kita harus saling tolong menolong. Kita tidak boleh egois atau mementingkan diri kita sendiri. Nah, kemudian kandungan yang ketiga yaitu kita sebagai umat Islam itu juga harus saling berpegang satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat apabila ada sebuah musuh yang datang, kita bisa melawannya bersama-sama. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Di dalam hadis dari Nabi SAW ini tentang persaudaraan itu sangat penting untuk kita jalani. Misalkan kalau di sekolah adik-adik punya makanan gitu ya, punya makanan banyak ataupun lebih, kemudian kumpul dengan teman-teman yang lainnya. Nah, makanan itu bisa dibagi oleh adik-adik, itu bisa mempererat persaudaraan juga gitu. Teman-teman juga yang adik beri makanan tadi senang, adik pun juga ikut senang, akhirnya kita makan bareng-bareng. Jadi seperti itu ya. Ataupun misalkan teman sebangku adik-adik ini punya masalah, kok nggak paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh bu guru di depan misalnya, terus teman-teman yang paham itu membantu untuk memahamkan apa yang teman-teman tadi ya, apa yang temannya adik-adik tadi nggak paham, itu bisa dibantu untuk memahamkannya. Jadi itu juga bisa mempererat persaudaraan. Jadi dengan hal yang sederhana itu akan menumbuhkan hal yang luar biasa, gitu ya.
Jadi perlu diingat, tolong menolongnya pasti harus dalam kebaikan. Kalau dalam keburukan, aduh jangan, nggak boleh ya. Jadi harus dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena kita umat Islam, jadi harus yang baik-baik. Kita nolongnya juga harus yang baik-baik, harus ikhlas, harus legowo gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan terkait hadis tentang persaudaraan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang ada di rumah dan juga bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu dulu Ibu cukupkan, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf sekali. Kemudian ya, tetap semangat terus dalam menimba ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Semoga bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.